Halo guys, welcome to the comfort zone when gaming becomes so comfort today. Masih bersama gue di sini. Nah, jadi kali ini gue akan sedikit milking lagi GTA 6 yang developernya seharusnya akan rampung tahun depan setelah makan waktu bertahun-tahun. Nah, ternyata di balik development yang super lama itu, jika kalian tahu, di belakang itu Rockstar ternyata nyimpen rahasia besar di balik GTA 6. Jadi bukan cuma soal grafis gila atau map yang super luas, tapi ternyata ada 10 racikan sistem yang mereka patenin. Jadi bukan cuma 1 atau 2, tapi ada 10 paten gila yang bikin game GTA 6 ini akan menjadi selalu the next level. Nah, maka dari itu video kali ini kita akan bongkar satu persatu biar kalian tahu seberapa canggihnya di balik mesin rahasia Rockstar. Namun gue pasti nggak menjelaskan secara detail teknisnya seperti apa, cuman hasil akhirnya aja yang akan sangat berasa nanti pada saat kita bermain GTA 6. So guys, inilah dia 10 hak paten GTA 6 yang akan membongkar teknologi next gen-nya Rockstar. So let's begin the list guys. Oke, masuk paten pertama dengan judul paten sistem dan metode untuk mengubah bentuk model karakter secara real time berdasarkan pose. Nah, sebenarnya paten yang ini udah didaftarkan dari 10 tahun yang lalu yang diberikan judul System and Method for Real Time Pose Based Deformation of Character Models. Jadi ini adalah teknologi yang dipatenin sama Rockstar biar animasi karakter di gamenya itu jadi lebih halus, fleksibel, dan realistis. Nah, biasanya kan kalau karakter di game ini punya animasi yang fix ya. Misalnya animasi lari, lompat, mukul itu cenderung terlihat sama. Nah, kalau posisinya berubah kayak berlari di medan miring atau karakter yang lagi bawa barang, nah biasanya animasinya itu suka kelihatan aneh atau kaku gitu ya. Nah, dengan metode yang baru ini, animasi karakter ini bisa otomatis menyesuaikan pose tubuh secara real time. Jadi contoh sederhananya naik tangga. Nah, karakternya nggak lagi jalan seperti di tanah datar ya, tapi lututnya ini otomatis akan naik lebih tinggi sesuai dengan tinggi tanda gitu ya, jadi adaptif. Contoh lain ya, kalau karakter ini mau duduk posisi tubuhnya ini bisa menyesuaikan dengan tinggi kursi itu, jadi nggak ada lagi momen duduk melayang atau tembus kursi. Jadi intinya paten ini tuh bikin karakter bisa beradaptasi sama keadaan sekitar tanpa perlu membuat ribuan animasi manual gitu ya. Nah, jadi memang paten ini kalau gue lihat memang sudah terdaftar dari 2015 lalu. Tapi kalau kita lihat ke game Rockstar terbaru ya sebelum GTA 6 yakni RDR 2 yang rilis di tahun 2018, nah kemungkinan besar teknologi ini sudah diterapin di RDR 2. Nah, kenapa? Karena RDR 2 kan terkenal banget ya punya animasi karakter yang gila-gila banget detailnya. Kayak Arthur Morgan bisa jalan beda gaya kalau lagi capek, lagi luka atau bawa barang berat. Lalu posisi duduk karakternya juga bisa menyesuaikan kursi atau permukaan yang berbeda. Nah, itu semua mirip banget nih dengan konsep paten ini. Nah, tapi di RDR 2 kan teknologinya mungkin belum full power ya, karena hardware-nya kan terbatas pada tahun itu ya, 2018. Nah, di GTA 6 nanti dengan konsol generasi baru, kemungkinan fitur ini bakal jauh lebih maksimal. Bikin animasi ini makin realistis tanpa ngeganggu performa. Jadi bisa dibilang RDR 2 yang rilis di 2018 itu mungkin udah pakai kondisi awal dari paten 2015 ini. Nah, tapi GTA 6 kemungkinan akan jadi versi ultimate penerapannya. Kemudian paten yang kedua yang diberikan nama paten System and Method for Virtual Navigation in a Game Environment. Jadi paten ini telah diajukan pada tahun 2020 dan telah resmi dipatenin pada tahun 2023, yakni tentang memberikan kecerdasan navigasi yang lebih tinggi kepada NPC. Jadi kelemahan sistem lama yang sudah diimplementasikan pada GTA 5, NPC-nya mungkin kurang reaktif ya terhadap kondisi lingkungan ya. Ini membuat NPC-nya terasa robotik dan sering tidak realistis. Nah, pada GTA 6, NPC ini akan punya tujuan, bahkan mereka dapat mempertimbangkan kondisi lalu lintas, cuaca, rute alternatif, bahkan kondisi darurat seperti kecelakaan. Bahkan Rockstar menambahkan faktor-faktor tambahan yang bisa diperhitungkan ya, kayak kecepatan jalan, kemampuan kendaraan, batas kecepatan, kondisi rem, karakter pengemudi ini agresif atau santai, hingga cuaca dan jumlah jalur. Artinya pada pengimplementasiannya nanti, mungkin kita akan melihat NPC ini secara otomatis bisa memilih jalur alternatif atau bahkan memutar lewat gang sempit buat menghindarin titik macet gitu ya. Saat hujan deras mungkin NPC-nya bisa mikir untuk menghindari jembatan licin dan memilih jalur yang lebih aman, dan bahkan polisi saat dalam mode kejar-kejaran mungkin mereka bisa membagi rute agar efektif. Jadi bukan hanya ngejarnya lurus terus gitu ya. Nah, kemudian paten selanjutnya ini adalah tentang cara membuat simulasi cairan atau sparse fluid seperti keringat, air mata, darah, atau tetesan cairan-cairan lain di objek 3D ini lebih realistis. Jadi prosesnya itu bisa mempertimbangkan banyak faktor ya, seperti bentuk permukaan atau kerapatan permukaannya.
Nah, kenapa ini menjadi penting ya? Karena efek cairan ini bukan hanya hiasan, tapi harus bisa juga bereaksi sesuai dengan hukum fisika. Nah, misalnya air hujan mengalir sesuai dengan kemiringan jalan, darah mengalir mengikuti posisi tubuh, atau keringat muncul saat karakter ini kelelahan. Sepenting itu paten ini, karena detail-detail kecil seperti air yang mengenang, darah yang mengalir, atau keringat yang menetes itu membuat dunia game ini terasa lebih hidup. Jadi pengimplementasian itu mungkin bisa dilihat pada trailer kedua ya, di mana Jason memegang botol bir yang terlihat bir yang dibawa Jason itu bergerak-gerak dengan sangat realistis. Nah, dalam praktiknya nanti mungkin kita akan bisa melihat Jason dan Lucia ini berkeringat saat mereka ini kejar-kejaran di tengah matahari. Nah, cuman gue berharap bukan cuman efek visual statis ya, tapi keringatnya ini mungkin bisa muncul dan menyebar secara realistis di bagian wajah bahkan di pakaian. Atau bahkan pada saat perang mungkin aja tetesan darah Jason ini ketika terkena serangan atau luka ini jatuh darahnya itu sesuai dengan bagian tubuh dan posisi karakternya gitu ya. Nah, setelah kita lihat gimana Rockstar ini bikin cairan seperti keringat, darah, dan hujan ini berperilaku realistis di GTA 6, nah sekarang kita beralih ke paten berikutnya yang juga keren banget menurut gua. Soal cara dunia di dalam game ini dibangun secara otomatis dan dinamis. Nah, jadi di paten keempat ini membahas bagaimana sistem ini bisa menghasilkan interior dan lingkungan di dalam game secara otomatis. Jadi paten ini pada intinya membahas otomatisasi dalam mengatur, membangun, dan merender objek dalam game dengan menggunakan metadata. Jadi kan kalau setiap aset misalnya kursi, meja, atau mobil, dan lain-lain itu ya, biasanya kan punya metadata record gitu ya. Nah, metadata ini berisi aset identifier atau ID yang memiliki property label. Nah, dengan metadata yang ada di setiap aset tersebut, nah sistem ini bisa menerima lalu memberikan instruksi ke rendering engine untuk memuat aset yang sesuai ke dalam environment 3D-nya. Nah, itu artinya daripada si developer ini naruh objek satu persatu, jadi sistem ini cukup membaca metadata dan otomatis bisa menaruh aset sesuai dengan kondisi. Ya, mungkin gua nggak bisa jelasin secara teknis ya. Cuman pada intinya, hak paten ini memberikan cara baru bagi developer untuk membangun dunia game ini secara otomatis dan efisien dengan menggunakan metadata driven rendering dibandingkan harus bikin manual satu persatu. Nah, kalau paten keempat tadi berfokus ke dalam bangunan, interior, atau objek fisik ya, maka paten kelima ini diberikan judul System Motion Capture berbasis Machine Learning yang secara spesifik bisa membaca animasi tangan dan jari. Nah, paten kelima ini adalah salah satu fondasi penting untuk next gen animasi karakter di GTA 6 ya. Karena sistem ini dapat menyelesaikan kelemahan metode optical marker tradisional sebelumnya yang sering gagal saat merekam pergerakan animasi jari. Karena kan kalau pergerakan jari di dalam game itu kan sangat kecil banget ya. Sehingga sangat sulit ditangkap sama sensor optik. Nah, kesalahan sedikit aja bisa bikin animasi jadi aneh atau nggak natural gitu ya. Terkadang kayak jarinya itu kayak nggak nyentuh ke handphone, atau kalau lagi buka pintu atau buka pintu mobil itu berasa tangannya tuh nggak nyentuh handle gagangnya gitu ya. Nah, sehingga dengan penyempurnaan dari sistem lama ini kita akan menemukan nanti ya, jadi karakter-karakter ini bisa membuka pintu mobil tapi jarinya ini kelihatan banget nempel ke handle dengan presisi, jadi bukan sekedar menyentuh udara. Dalam hal untuk menggunakan handphone, mungkin kita akan bisa melihat karakter-karakter ini jempolnya itu neken layar dengan animasi yang sangat natural. Bahkan saat adegan baku tembak, mungkin jari karakter ini menarik pelatuk dan recoil juga mungkin terlihat lebih halus lagi. Dan saat minigame mungkin, misalnya kayak main kartu, mungkin jarinya bisa membalik, memegang, dan mengocok kartu secara realistis. Nah, semua ini dimungkinkan karena sistem dapat menangkap dan merender gerakan tangan yang jauh lebih detail dan alami dibandingkan sistem lama. Nah, walaupun cara pengimplementasiannya kita udah bisa temuin ya di game RDR 2. Cuman pastinya pada GTA 6 nanti Rockstar mungkin lebih bisa membuat lebih versi ultimate-nya lagi. Nah, kemudian paten yang keenam, paten yang keenam ini membahas bukan hanya soal bagaimana karakter ini makin imersif, tapi juga bagaimana mengatur sesi multiplayer secara seamless, tanpa loading screen gitu ya, agar bisa menjaga konsistensi di dalam dunia game ini semakin lebih smooth gitu ya. Nah, penerapan pada GTA 6 nanti mungkin dunia online ini akan terasa lebih luas, tapi tetap ramai dan halus gitu ya pengalaman multiplayernya. Jadi terasa nyata dan imersif lah. Karena kan masalah yang dihadapi saat game online sekarang ya, terutama open world di GTA Online lah contohnya, memang mampu untuk membuat banyak pemain sekaligus gitu ya. Tapi memang nggak terlalu banyak. Karena kalau terlalu banyak kan akan ngaruh ke performa ya, bisa drop FPS gitu ya. Nah, solusi yang biasa digunakan biasanya sistem akan membagi pemain dalam sesi berbeda-beda. Nah, tapi perpindahan transisi antar sesi kan biasanya tuh butuh loading. Nah, dengan racikan baru ini, pemain tidak akan lagi merasakan adanya perpindahan. Jadi semuanya tuh tetap konsisten secara visual dan gameplay. Karena sistem ini sudah mengatur sesi multiplayer di belakang layar agar dunianya tetap terasa ramai, konsisten, dan tanpa loading. Nah, hasilnya di GTA 6 Online nanti atau GTA Online nanti apapun namanya, harapannya dunia online-nya akan terasa lebih hidup, jadi pemain bisa bergerak bebas tanpa sadar sedang dipindahkan antar server.
Nah, setelah di paten ke-6, fokusnya adalah pengalaman multiplayer yang seamless. Nah, tetapi dari situ kan pasti muncul tantangan baru kan? Karena jika dunia terasa hidup dengan banyak pemain dan banyak objek, maka pastinya beban grafis dan rendering juga meningkat drastis. Nah, dunia online yang ramai berarti lebih banyak karakter, lebih banyak kendaraan, lebih banyak bangunan, cahaya, dan efek visual yang harus ditampilkan. Nah, karena kalau tidak dioptimalkan, maka performa game bisa drop. Nah, dari situ Take-Two meracik lagi sistem di dalam engine mereka dan membuat paten selanjutnya, yakni paten nomor 7 ya, yang berfokus utama untuk penyempurnaan rendering grafis, agar dunia gamenya ini terlihat jauh lebih realistis tanpa mengorbankan performa. Nah, paten ini mendeskripsikan teknologi yang mungkin akan menyajikan kita visualisasi yang sangat detail dan lebih tajam di dalam gamenya. Jadi sistem pencahayaannya juga lebih canggih, dan dengan dukungan real-time ray tracing atau sejenis algoritma global illumination, jadi cahaya dari lampu jalan atau neon bar dan pantulan kaca itu semuanya akan dihitung secara dinamis. Nah, hasilnya jadi suasana malam di GTA 6 nanti itu mungkin akan sangat super imersif ya. Jadi paten ini memang menyeimbangkan level of detail dengan teknik adaptive rendering pipeline. Jadi biar gambar ini tetap tajam tapi resource-nya tetap hemat gitu ya. Sehingga penerapan di GTA 6 nanti mungkin kota-kota sudah pasti akan terlihat sangat hidup ya. Setiap sudut kota dari mural di gang sempit sampai dengan gedung pencakar langit ini bisa bercahaya. Mungkin saat momen sinematik kejar-kejaran dengan polisi di malam hari, mungkin sirine mobil ini akan memantul di kaca toko dan di jalanan basah gitu ya. Jadi terlihat seperti aksi film nyata dan detailnya sangat ekstrim gitu ya. Bahkan pori-pori kulit di NPC juga akan terlihat jelas, rambut yang tertiup angin sampai dengan coretan kecil di dinding gang. Jadi semuanya akan terlihat jelas bahkan saat kamera jauh ya. Jadi singkatnya, paten ini memastikan GTA 6 nanti bukan sekedar open world besar, tapi open world yang hidup dengan kualitas grafis sinematis, membuat pemain ini merasa benar-benar berada di dalam Vice City versi modern. Nah, kemudian di paten yang ke-8 yang diberikan nama System and Method for Improved Rendering of Computer Graphic Models. Jadi biasanya kan kalau di dalam game ini level of detail atau LOD adalah teknik yang dipakai untuk menghemat performa. Jadi kalau objek jauh, misalnya gedung di kejauhan atau NPC yang lokasinya jauh dari kita, biasanya akan ditampilkan dalam bentuk atau model sederhana dengan tekstur yang lebih rendah. Nah, sedangkan objek yang di dekat akan ditampilkan secara detail, biasanya kan seperti itu. Nah, dengan adanya racikan baru ini yang sudah dipatenkan, nah Take-Two menawarkan solusi dengan sistem continuous level of detail atau level detail yang berkelanjutan. Artinya model, tekstur akan tetap terlihat tampak detail dan perubahan teksturnya ini hampir tidak terlihat atau smooth transition. Jadi alih-alih mengganti model dari kasar ke detail dalam tahap tertentu, nah sistem ini akan meningkatkan detail secara bertahap gitu ya. Jadi gedung, kendaraan, atau NPC ini akan selalu tampak tajam, baik dilihat dari 2 meter maupun 2 km gitu ya. Walaupun menampilkan detail yang tinggi, tapi sistem ini tetap bisa efisien dengan memanfaatkan GPU saat ini. Jadi gedung pencakar langit mungkin akan terlihat detail, bahkan dari seberang pulau. NPC yang kelihatan dari jauh mungkin wajahnya juga tetap terlihat tajam, meski terlihat dari kejauhan gitu ya. Bahkan pantulan di kaca mobil, detail ban, karat, dan tekstur bodi ini tetap akan konsisten. Jadi kita akan merasa seperti benar-benar berada di dunia nyata, karena transisi visualnya ini mulus banget, loncatan grafis gitu ya. Nah, kemudian di paten yang ke-9 ini diberikan nama Managing Transaction in a Multiplayer Network. Jadi setelah Rockstar mengamankan paten yang tentang continuous level of detail di paten sebelumnya, sehingga membuat GTA 6 ini menjadi sangat realistis secara visual. Nah, namun GTA bukan hanya soal grafis dan animasi tentunya, karena dunia yang imersif ini juga harus mendukung aktivitas ekonomi yang kompleks, khususnya di mode multiplayer. Jika pemain bisa masuk ke dunia super detail, logisnya mereka juga butuh sistem yang memastikan setiap transaksi dalam dunia tersebut berjalan dengan aman. Nah, sebab itu Take-Two mematenkan paten lain, yang paten ini membahas sistem dan metode untuk mendeteksi dan mengelola transaksi elektronik di dalam game. Jadi tujuannya ini untuk membuat proses jual beli item, properti, kendaraan, atau hasil rampokan heist itu terasa lebih cepat, aman, dan tanpa hambatan. Jadi semua ini berjalan real time tanpa gangguan loading panjang, bug, atau risiko kehilangan data. Jadi secara security, diklaim ini akan sangat aman banget untuk mencegah eksploitasi data, dupe, glitch, atau hack. Nah, setelah Rockstar memastikan semua transaksi in-game bisa berjalan dengan cepat, aman, dan natural lewat racikan baru, kini muncul tantangan berikutnya. Bagaimana jika ada pemain nakal yang mencoba mengeksploitasi sistem dan menyusup ke memori game untuk menipu transaksi? Contoh,
beli mobil tapi saldo tidak berkurang. Nah, disinilah paten ke-10 ini masuk sebagai lapisan perlindungan. Jadi intinya paten yang ke-10 ini adalah paten yang bisa memberikan keamanan agar tidak diacak atau di-obfuscate sehingga sulit diakses atau dimanipulasi langsung oleh cheater gitu ya. Jadi intinya dari paten ke-10 ini adalah untuk meminimalisir atau menangkal dari adanya cheater gitu ya. Sehingga hasil akhirnya ekonomi digital di GTA 6 ini akan tetap sehat, fair, dan bebas dari eksploitasi ya, terutama untuk GTA Online gitu ya ngomonginnya. Nah, coba yang udah-udah biasanya cuma masalah waktu doang sampai pada akhirnya tembus juga tuh keamanannya. Tinggal kuat berapa lama aja security-nya. Dan itu dia tadi 10 paten besar yang bikin GTA 6 ini terasa makin gila, realistis, dan beda dari game open world lainnya mungkin ya. Nah, dari animasi karakter yang lebih hidup, grafis yang super detail, sampai dengan sistem multiplayer yang mulus tanpa loading. Jadi semuanya ini lahir dari racikan teknologi yang Rockstar daftarkan dalam bentuk paten gitu ya. Nah, tapi ingat guys, paten ini bukan berarti menutup kreativitas developer lain. Jadi yang dipatenkan di sini itu bukan hasil akhirnya, bukan kota yang detail, bukan karakter yang hidup, melainkan racikan atau logika atau algoritma program yang Take-Two buat untuk mencapainya. Jadi developer lain masih bisa tuh bikin game yang sama-sama realistis, tapi dengan cara atau logika program yang berbeda. Nah, jadi intinya GTA 6 ini memang akan menjadi pionir menurut gua dengan paten-paten barunya ini. Nah, tapi dunia game itu kan luas ya, penuh dengan inovasi dan selalu ada ruang bagi ide-ide gila lainnya. Kalau Rockstar bisa bikin dunia open world hidup dengan paten mereka, ya siapa tahu besok giliran developer lokal yang mungkin bisa bikin gebrakan baru dengan pendekatan unik mereka gitu ya. Oke, itu aja. Kalau kalian suka sama pembahasan paten gila ini, jangan lupa di like, share, dan subscribe, dan juga berikan informasi ini ke teman-teman gamer kalian biar kalian gak ketinggalan teori serta analisis terbaru seputar GTA 6. Silahkan di subscribe channel ini. Oke, once again, sampai ketemu di video berikutnya, dan thanks for watching. Gue udah sign off, and bye guys.